Dika Prastiani, NIM A111180144 sebagai moderator. Nama saya Nabila Aulia Ulfa dengan NIM A111180058 berperan sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Rizky Lutfi Kapriza, NIM A111180153, peran sebagai audiens. Saya Muhammad Budus Mahendra, NIM A111801556, peran saya sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiharto, NIM A111180146, berperan sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Alham Surya, NIM A.111.18.0126. Peran saya di sini sebagai audiens. Saya Kausa Panapi, NIM A111180151 sebagai audiens. Saya Agung Prastiadi, NIM A111180173. Saya berperan sebagai audiens. Halo, assalamualaikum, Mas Yang. Salam. Maaf, kenapa tadi macet di jalan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai rapat hari ini ya. Saya Dika Prastiani sebagai moderator. Selanjutnya Nabila Aulia Ulfa sebagai penulis. Sudah siap? Untuk yang lainnya sebagai audiens sudah siap? Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografisnya itu termasuk faktor alam, terus faktor manusia, ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut. Itu tuh memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan produk yang dihasilkan. Jadi tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis itu berupa etiket, label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut berupa nama, tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur tersebut. Contohnya itu ya, misalkan dari Wonosobo, kayak gitu loh. Udah pada paham belum? Atau belum? Oke, buat selanjutnya bakal dijelasin sama Rizky Sugiharto ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa 1. Sumber daya alam, 2. Barang kerajinan tangan, 3. Hasil industri pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Selanjutnya dijelaskan oleh Alham Surya. Terima kasih. Baik, di sini saya mau jelasin siapa saja pemakai indikasi geografis. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah atau memasarkan barang dan produk indikasi geografis. Kemudian apakah dokumen deskripsi indikasi geografis? Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan indikasi geografisnya. Terus selanjutnya Agung yang menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi geografis bagaimana yang tidak dapat didaftarkan. Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftarkan jika 1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,
kesusilaan dan ketertiban umum. 2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan atau kegunaan dan lain-lain. 3. Merupakan nama yang telah digunakan atas varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenisnya. Berapa lama jangka perlindungan indikasi geografis? Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar memberikan perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agus. Saya akan menjelaskan tentang apakah manfaat perlindungan indikasi geografis. Yang pertama, menjelaskan identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis. Yang kedua, menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis. Yang ketiga, menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen. Yang keempat, membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk. Yang kelima, meningkatkan produksi dikarenakan di dalam indikasi geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik. Yang keenam, reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat. Selain itu, indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati. Hal ini tentu akan berdampak pada pengembang agrowisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajukan pendaftaran indikasi geografi. Pertama, mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan menggunakan formulir yang telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan surat kuasa apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Bukti pembayaran biaya permohonan 10 lembar etiket indikasi geografis ukuran maksimal 9,9 cm, minimal 5,5 cm. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang terdiri atas nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya, nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, uraian pengenalan karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori yang sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan. Uraian tentang batas-batas daerah atau kota wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari pemerintah mengenai indikasi geografis tersebut. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang yang lain. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan dan label yang digunakan pada barang
dan memuat indikasi geografis. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri. Satu, permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis di Indonesia. Dua, indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Tiga, ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga terhadap permohonan dari luar negeri. Bagaimana cara produsen mendaftarkan sebagai pemakai indikasi geografis? Yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang. Dua, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendaftarkan produsen pemakai indikasi geografis dalam daftar umum pemakai indikasi geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada berita resmi indikasi geografis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi kalau kita simpulkan, berarti indikasi geografis itu kayak karakteristik dari suatu daerah gitu kan. Kayak yang tadi aku udah ngomongin di awal, kalau Carica itu dari daerah Wonosobo. Terus juga ada kopi Arabica yang berasal dari pegunungan Sindoro Sending Temanggung. Yang ciri khasnya itu tuh kopinya ada kayak rasa-rasa tembakaunya gitu loh guys, karena di tanamnya itu di tengah perkebunan tembakau. Sampai sini udah pada paham belum sih atau ada gambaran tentang indikasi geografis itu kayak gimana? Paham? Udah paham semua ya? Mungkin buat selanjutnya bakal dijelasin sama Bella tentang contoh kasus dari indikasi geografis itu. Langsung aja Bella. Dari yang sepemahaman aku, salah satu contoh kasusnya itu kopi Arabica Gayo yang diproduksi di daerah Kaki Gayo, asalnya itu dari Aceh. Nah, waktu itu ada perusahaan Belanda mendaftarkan nama Gayo sebagai merek dagang kopi mereka di Belanda, yaitu Gayo Mountain Coffee. Akibatnya, tidak ada perusahaan lain yang boleh menjual kopi dengan nama Gayo di Belanda, termasuknya perusahaan asal Indonesia yang merupakan asal dari kopi Arabica Gayo itu sendiri. Itu sih pengalaman aku. Dari contoh kasusnya ada yang masih bingung nggak sih tentang apa sih indikasi geografis atau sebenarnya? Jelas. Jadi udah pada paham ya satu sama lain? paham. Oke, kalau udah pada paham tentang materi yang kita bahas kali ini, udah pada mantep ya ini. Kita tinggal nyiapin sisa buat seminar tentang indikasi geografis di depan. Terus semoga seminar kita sukses. Terima kasih juga buat partisipasinya para audiens di edisi yang hari ini. Rapat kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Buat yang tadi udah pada dicatatkan? Udah sih, komplit. Udah kok. Iya udah. Ya udah, kalau gitu kita cari makan dulu yuk. Kami akan menjelaskan tentang apa itu indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal atau suatu barang dan produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.